Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bersama dengan Bang Nasir. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Rutinitas sebagai seorang ASN di Dinas Perikanan, Bang ya? Iya. Juga saya lihat lebih aktif membina satu bisnis jual air nih. Dan penasaran, ini air apaan, Bang? Iya. Jadi untuk sementara ini yang saya lagi kerjakan selain berprofesi sebagai ASN, sebagai konsultan mesin kesehatan Jepang Kangen Water. Jadi alhamdulillah kami bermitra sudah masuk ke 6 tahun untuk 17 kabupaten kota sesultra. Jadi karena saya melihatnya kebutuhan yang paling urgent di dalam kehidupan manusia itu adalah air. Jadi itu yang saya lakukan selama ini, ya dengan itu berbagi air, sedekah air. Oh, tunggu dulu, Bang. Ini tidak jual air ya, hanya konsultan apa tadi? Konsultan mesin kesehatan Kangen Water. Oh gitu. Nah, jadi air ini hanya produk dari mesin itu. Dari mesin ini. Jadi memang tidak terfokus harus jualan air karena kita bukan penjual tapi pebisnis. Nah, kita harus membedakan yang mana penjual, mana pebisnis. Jadi sela-sela kita sebagai ASN yang kita harus lakukan adalah ada namanya passive income tadi, atau kita sebenarnya lagi membangun aset. Jadi pada saat saya mungkin lagi di luar atau lagi rehat, itu bagaimana duit itu bisa masuk, gitu. Jadi saya lihatnya dengan bermitra dengan perusahaan Jepang ini, karena saya tidak memiliki pabrik, makanya saya bermitra dengan dengan perusahaan ini. Bermitra dengan perusahaan yang ada di Jepang. Gitu, sebagai konsultannya. Dengan perusahaan Jepang ini kebetulan kami punya komunitas, itu ada namanya kafein. Kafein itu Kangen Amazing Enagic International. Nah, itu komunitasnya. Jadi cukup besar. Dan itu sedunia ya, Bang? Sedunia. Jadi office-nya ini di 40 kantor cabang di seluruh dunia. Sudah ada. Jadi kantor induk Osaka Okinawa itu di Jepang, kantornya kita yang ada di Indonesia itu Surabaya, Jakarta. Kalau di Surabaya itu di Intiland, kalau di Jakarta di Plaza Office Tower. Nah, jadi berawal saya juga tidak terlalu tertarik juga konsep bisnis, karena saya memang bukan dari pebisnis. Waktu itu sedikit cerita kenapa saya geluti ini. Itu anak saya divonis sama dokter Sarip yang di Kendari, spesialis jantung. Itu anak saya divonis jantung bocor, jantung bawaan. Mama juga waktu itu dia kena gondok. Jadi berawal saya diberilah sama adik saya ini, kebetulan beliau di rootnya PT SDN Kendari. Itu Panglima Nakawa, beliaulah yang kasih ketemukan adik ini air. Saya nggak ngerti apa kandungannya air ini. Yang penting saya berdoa saja, mudah-mudahan ada satu kebaikan yang saya lakukan dan Allah dia tunjukkan. Nah, ketemulah dikasihlah air 4 botol ini dan tidak ada stiker. Beliau bilang memang ini air bukan dijual bebas, karena saya cari juga di Indomaret, Alfamidi nggak ada. Air apaan ini namanya? Tapi brandnya memang sudah ada bahwa Kangen. Namanya Kangen. Jadi brandnya itu adalah Kangen Water. Ternyata Kangen ini dia kan berasal dari bahasa Jepang, yang berarti kembali ke asal. Jadi bukan kangen band atau minta maaf, kangen rindu, bukan. Oh, bukan kangen? Bukan. Jadi bukan kangen. Jadi bukan merek air, tapi merek perusahaannya Jepang. Gitu. Tapi kalau kita misalkan mau fokus ke jualan airnya, ya kita uruskan izin tersendiri. Gitu. Yang ada izinnya itu pemasaran mesinnya. Jadi kangen, bukan kangen ya? Bukan, kangen. Dia berasal dari bahasa Jepang, artinya kembali ke asal atau back to origin. Back to origin. Atau kembali ke yang asli. Saya kira kangen water artinya bahwa kita selalu merindukan air. Begitu. Bisa juga sebenarnya. Iya, cocologi. Iya. Oh, ternyata kangen kembali ke asal. Kembali ke asal. Saya sambung sedikit ceritanya. Alhamdulillah setelah dikasih minum rutin ini, saya punya anak, saya membeli juga dalam bentuk botolan sama teman, dalam bentuk galonan juga. Alhamdulillah itu ada perubahan. Saya bertanya kepada ini, kok air apa ini? Yang mana mesinnya? Apa kandungannya sebenarnya? Saya mau tanya beliau,
Ini ada kebetulan beliau bukan orang kesehatan, jadi meskipun berapi-api dia jelaskan tidak akan masuk di otak saya karena saya pikir dia bukan orang medis. Yang saya lakukan adalah saya rasa ini air ada value ini, ada nilai tambah di air ini. Iya. Saya ketemulah orang yang sebagai konsultannya mesinnya. Begitu saya berhadapan harga mesin, saya kira mesinnya ini murah harganya, ternyata memang cukup mahal. Iya. Sangat mahal, dan inilah barang yang termahal. Andai kata saya punya roda 4 mungkin rumah, yang barang termahal yang saya miliki saat ini adalah ini. Tetapi setelah saya miliki 6 tahun itu jauh lebih murah. Karena kenapa? Dia mampu merawat kami punya ginjal seluruh keluarga. Jadi terbatalkanlah konsep mahalnya mesin ini. Iya. Pola yang saya lakukan selama ini, karena saya punya alat, kami minum sekeluarga, kami ceritakan ke orang, ada dikatakan bisnis menceritakan. Iya. Nah, gimana polanya? Itu ada tetangga saya yang kena diabetes, yang asam lambung, kami berbagi air. Setiap itu dibagi. Kita perhatikan, si ibu ini ternyata besok datang lagi. Saya beri lagi beliau gratis. Yuk kita bagi-bagi. Ketiga kali dia malu-malu, dia bertanya. Iya. Ini berapa 1 galon? Sebenarnya saya nggak jualan ibu, tidak, malu-malu kah? Saya bisa cek ke dokter, ini kolesterol saya diabetes itu turun. Air ini aneh. Berapa? Saya sebutlah waktu itu 50.000. Ternyata beliau ini diabetes, ada 10 temannya kena diabetes. Ternyata di balik orang sakit itu ada orang sakit. Jadi itu yang dikatakan bisnis menceritakan. Jadi lahirlah 10 orang ke sini. Saya bisa hasilkan 12 juta dalam 1 bulan. Kalau 110 galon per hari, kan hitungan galon dia 50.000. Tetapi karena ini nggak ada izin, ada namanya kalangan sendiri. Iya. Nah, yang salah itu kalau kita menaruh di Indomaret atau Alfamidi. Betul. Karena kalau 50 juta ke bawah itu kategori usaha mikro. Oh. Nah, terus lanjut Bang. Ada yang bertanya, sebenarnya apa kandungannya di air ini? Iya. Saya karena bukan medis, Betul. maka saya akan jelaskan sedikit. Ternyata kenapa tidak ada di Indomaret atau di ini dijual di pasaran bebas? Ternyata memang keunggulan air, dia memiliki ion negatif. Ada namanya hidrogen aktif. Dan itu bisa diperoleh ketika fresh dari mesin. Terus muncul pertanyaan sekarang, apakah ada obat di dalam? Nggak ada. Di dalam mesin itu ada namanya plat titanium dilapisi platinum. Oh. Kalau orang tanya, apa itu titanium atau platinum? Itu sama orang pasang cincin atau pen atau ring jantung. Iya. Jadi aman nggak untuk tubuh? Aman. Nah, kemarin juga ada yang tanya teman saya, ini bahaya loh kalau kita minum air alkali. Air alkali di luar sana ada 2 versi. Iya. Nah, yang pertama ada namanya alkali, yang namanya penambahan. Dan itu yang sangat berbahaya. Kalau kita ini tidak ada penambahan, tetapi prosesnya secara elektrolisis. Iya. Terus kalau kita bilang dia berbahaya untuk lambung, pertanyaannya berarti kalau orang-orang di Arab Saudi sana berarti mati ketika dia minum air Zam-Zam. Karena sejarahnya kangen water itu muncul, Zam-Zam diteliti tahun 65 oleh orang-orang Jepang tersebut. Iya. Pulang di Jepang, dia berpikir begini, apa kira-kira alat yang bisa menyerupai tapi tidak bisa sama? Hanya dicarilah alat dari alam ini, dari alam tersebut ternyata memang Allah juga menciptakan, lahirlah titanium tadi secara teknologi. Dan mulai si ininya dia masuk Islam gitu dia. Kan dia berpikir berarti air ini ada diciptakan. Apa kandungan utamanya? Ya, pertama dia mengandung namanya antioksidan, microcluster dan alkali. Itu yang jadi di sini. Keunggulannya. Betul. Nah, bicara mahal Bang. Itu kan relatif ya. Relatif. Terkadang ada yang mengatakan bahwa ukuran segitu itu mahal. Mahal. Tapi di lain sisi orang yang mungkin taraf ekonominya di atas rata-rata mengatakan bahwa ini tidak seberapa kalau harga segitu. Jadi kalau bisa ditahu bocoran harga mesinnya ini berapaan Bang? Kalau berbicara mesin ini memang cukup mahal. Ya. Sangat mahal. Tapi kalau kita membandingkan, cocok saya balik dulu. Mesinnya ini ada 3 tipe. 3 tipe. Oh, 3 tipe. Tipe yang pertama itu ada Metika 8. Metika 8 ini memiliki 8 plat titanium. Metika 8. Iya. Metika 8. Iya. Garansi mesinnya 5 tahun, umur mesin sampai 25 tahun. Iya. Dia listriknya juga lebih hemat, maintenance-nya lebih bagus. Yang kedua itu tipe manual. Tipe manual ini yang harga 50 juta. Kalau yang Matic tadi itu 65 juta. 65 juta. Kalau yang manual itu 50 juta. Dia platnya 7 titanium, garansi mesin 5 tahun, umur mesin sampai 25 tahun. Tapi
dia bisa menghasilkan air sampai 50 galon dalam satu hari. Dalam sehari. Dalam sehari. Listriknya sekitar 100 watt lebih atau sekitar 200 berapa volt lah sekian. Yang ketiga adalah tipe JR. Tipe JR ini memiliki 4 plat. Tetapi dengan harga JR sekarang itu sudah agak naik, dia menjadi 33.610. Yang tipe ketiga ini ya? Jadi bedanya memang itu plat. Semakin tinggi platnya itu semakin bagus. Kan kita bisa umpamakan seperti mobil yang ada di depan. Kan beda tipikal mobil Pajero dengan Avanza. Kan begitu. Nah, dari ketiga tipe mesin ini Bang, apa perbedaannya? Dari segi mahal otomatis ada mahal, ada kualitas. Apakah si kualitas yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini masing-masing berbeda kualitas air yang dihasilkan, atau dari skala kuantitas produksi airnya saja yang membedakan? Kalau kualitas air, semua dihasilkan air itu sama. Hanya ada namanya ion negatif, antioksidan, hidrogen aktif. Kalau Metika 8 itu tertinggi antioksidannya. Kan beda pelatnya, semakin tinggi pelatnya itu semakin bagus, itu antioksidannya. Yang kedua, sisi maintenance mesin juga. Kalau yang Matic itu biasanya dia lebih bagus dibandingkan yang tipe manual tadi. Nah, kalau hasil di air yang dihasilkan masing-masing sama, tetapi perlu kita ingat mesin ini dia tidak menghasilkan cuma air putih begini, enggak. Tapi dia bisa menghasilkan 7 macam air. 7 macam air. Beda pH, beda manfaat. Pada tombol pertama mesin Kangen Water ini itu bisa di setel pH 8,5, 9,5, 9,0, 9,5. Itu tombol yang pertama. Tombol kedua ada namanya Clean Water. Clean Water itu apa? Untuk minum susu, untuk minum suplemen, untuk anak bayi juga boleh. Itu pH-nya 7, dia netral. Tapi kalau untuk kecantikan ada, di tombol 3 ada namanya Beauty Water. Untuk mengencangkan kulit, menyuburkan juga rambut. Terus tombol yang keempat itu ada namanya Strong Kangen dan Strong Acid. Yang mana salah satu bentuk produknya dari mesin ini ada namanya Strong Acid. Seperti itu fungsinya apa Bang? Dia fungsi itu jerawat, untuk flek-flek hitam, untuk ini ya, mencerahkan wajah. Jadi semprot-semprot gitu Bang? Semprot saja. Efek diabetes juga kalau ada semacam gula basah itu boleh disemprotkan ini. Cara makainya sangat simpel, semprot saja di wajah seperti ini. Jadi intinya sebenarnya akan terbantahkan konsep mahal ini. Ketika apa? Kita sudah merasakan manfaatnya. Kan betul. Saya gali dulu kebutuhannya dia apa. Karena saya tampilnya sebagai konsultan, sebagai marketing, yang saya akan deteksi adalah apa masalahnya. Sip. Masuknya di situ Bang, di awal. Yang kedua, tadi dikatakan mahal. Tapi setelah merasakan manfaatnya, ternyata barang ini sangat murah. Sangat murah. Karena membantu menyehatkan satu keluarga dalam rumah itu kalau kita beli mesinnya. Nah, selain itu Bang, selain kita dapat sehatnya, saya dapat apa lagi dari situ? Iya, ini sangat menarik. Jadi mumpung di hari Jumat berkah ini, saya akan bongkar sedikit tentang harta karun. Iya. Boleh. Harta karun. Boleh. Kalau orang di luar sana dia bangga dengan melakukan bisnis, dia nambang. Minta maaf, kita semua saja nambang nikel. Itu kehebatan luar sana. Tapi dengan bermitra memang dari perusahaan hitam dari Tiongkok atau dari Cina. Kalau saya bangga juga karena saya menambang juga. Nambang apa itu? Ya nambang air. Saya bermitra dengan Jepang. Kan begitu. Kalau antum bisa nunjukin saya satu bisnis yang tidak ada risiko, hari ini saya ikuti Anda, saya bilang. Terus mereka balik ke tanya, apa risikonya di Kangen Water deh? Satu resikonya sehat. Resikonya sehat. Karena yang kedua itu air putih, bukan jus, bukan juga kopi. Pertanyaan kalau saat ini, kalau saya nawarin kopi, jangan, masih ada kopi di rumah. Tapi kalau air, itu beda. Jadi ada harta karun yang saya akan sharingkan sedikit. Alhamdulillah, total pemasangan mesin untuk 17 kabupaten kota itu sudah 90 lebih mesin. 95 mesin? Iya, 95 mesin. Dari Bang Nasir nih? Akumulasi tim. Kami bekerja tim. Kita bekerja super tim. Jadi tidak ada kerja sebagai Superman atau menjadi Supermi, bukan. Semenjak Bang Nasir bergabung dan membentuk tim. Iya, membentuk. Sudah 90 berapa tadi? 95 mesin. 95 mesin total semua. Sebagai akumulasi. Sip, Nah, jadi sesuai pertanyaan apa saya dapatkan ketika saya membantu perusahaan ini? Itu banyak
Saya tadi malam juga sempat ditanya sama seorang sahabat, apa yang saya dapatkan deh? Jadi karena saya sebagai bintang iklan yang jelaskan tentang airnya ini, setelah saya minum bagus. Ini ada semprot-semprotnya juga, beauty waternya strong acid bagus. Yeah. Ternyata ada orang yang pasang mesin, ini Hidayah ini, pasang mesin yang tipe manual, yang harga 50 juta. Iya. Berapa perusahaan akan membayar ke saya? Apa yang dibayar? Jasa yang dibayar. Berapa jasanya? 40%. 40% ini jasa yang diberikan ke saya. Tapi 40% ini kita bagi habis 8 orang. Dari harga produk. Iya, itu. Dari harga mesin 50 Iya. juta tadi, 40% ini kita bagi habis 8 orang. Masing-masing dapat 5%. Iya. 5% dari mesin 50 juta itu 2,9. Iya, iya. Pertanyaan yang muncul adalah, wajarkah saya berduit? Ya wajar, karena saya sebagai bintang iklan. Bintang iklan, iya. Beliau, sahabat saya tanya, balik ke saya begini, apakah ini dia masuk kategori MLM, multi-level marketing? Oh, minta maaf, saya harus jelasin. Yeah. Ada mungkin konsep kemiripannya, tapi dia lebih terbatas sampai 8 poin, 8 system. Yeah. Nah, jadi dia tidak ada konsep namanya piramida, Yeah. tidak ada kaki-kaki, no balance, no target. Dia murni direct selling, penjualan langsung. Penjualan langsung. Anda bekerja dapat, tidak bekerja nggak dapat. Iya, iya. Sebenarnya apa yang mahal di mesin ini? Bukan mesinnya, tapi ada lisensi ID. Oh. Yang mahal ini ID-nya. Iya. Karena dengan memiliki satu mesin ini, bukan saja saya sehat sekeluarga, saya bisa bersedekah, tetapi saya memiliki office di 40 kantor cabang di seluruh dunia. Dan baru dibuka di Dubai. Sudah ada kita punya kantor cabang di sana. Iya, iya, iya. Pertanyaan sekarang, kapan saya digaji dari kantor? Ada. Pada saat sudah 100 mesin, maka perusahaan ini, meskipun saya tidak aktif lagi, atau saya lagi tidak produktif lagi, maka gaji itu tetap akan masuk berapa? 2.200.000 per bulan gaji. Tapi nanti 100. 100 itu apa? Akumulasi tim. Kalau 1 tahun, 3 tahun itu macet tidak jalan, tetap dihitung. Dan itu bisa diwariskan. Dan alhamdulillah, tidak bercerita konsep bagaimana hasil yang didapatkan dari ini. Alhamdulillah, selama 6 tahun tidak pernah berurusan lagi dengan dokter. Dan alhamdulillah, saya memiliki dokter pribadi di rumah. Iya, iya, iya. Berapa dokter yang ada di rumah saya? 6.500 dokternya Jepang. Karena yang merekomendasikan mesin ini, itu ya. 6.500 dokternya Jepang. Baru bercerita mesin, minta maaf, sertifikatnya ISO, International Standard Organization. Dan inilah air nomor 1 di dunia. Yaitu apa? Kangen water tersebut. Kalau kita tidak mampu membuat pabrik, kenapa tidak bermitra? Iya. Artinya ibarat keran, ASN jalan. Kenapa tidak buka keran-keran di luar sana? Tanpa diganggu ini pekerjaan. Iya. Karena yang kita lihat itu, kita harus membaca peluang. Bukannya air nomor 1 di dunia air Samsam, Bang? Sebenarnya kalau dicerita nomor 1-nya ya harus ke sana, siapkan 60 juta dulu, harus berangkat umroh ke sana. Atau kan bawa cuma 5 liter. Saya alhamdulillah 2019 paham. Ya, 2019 ke Tanah Suci, saya sempat live di dekat Sumur Zam-Zam. Saya tanya orang Arab, teman saya pintar bahasa Arab. Oh, Ahi ini gimana ini? Ada nggak dokter jantung di Arab Saudi? Oh, nggak ada. Lupa aja di Indonesia karena minumannya memang Zam-Zam. Gitu. Dan itu cuma 5 liter. Ya kalau ada yang mirip, kenapa tidak yang mirip-mirip saja? Gitu loh maksudnya. Keren. Saya di bandara saya sudah habis, saya bagi itu 5 liter sampai hampir tidak kebagian orang di rumah. Ya, dari mana lagi Mas? Saya baru dari Tanah Suci. Alhamdulillah dari satu mesin kecil ini goal sudah mulai kelihatan. Alhamdulillah goal saya waktu itu ada reward mau jalan-jalan ke Okinawa dengan Osaka, Jepang. Tapi apa saya bilang? Satu keinginan saya harus injak kaki ke Tanah Suci. Iya. Saya nggak tahu duitnya dari mana. Iya. Tapi Allah dikasih jalan. Ternyata melalui ini ke Tanah Suci. Alhamdulillah, ya kita bisa lunasin juga. Ada beberapa utang mungkin masih ada tapi tidak terlalu ini kendaraannya. Betul. Jadi bermula satu mesin kecil. Ya kalau tanya tentang recehan-recehannya, saya bisa hasilkan 20 galon dalam 1 hari. Ini bicara recehan loh. Bicara recehan. Kalau 20 galon dikali 50.000 dalam 1 hari untuk kalangan sendiri, saya bisa hasilkan duit berapa? 24 juta dalam 1 bulan. Mesin saya 2. Berasaplah dapur.
Bang Nasir ini sudah bisa dikata sudah merasakan khasiat dari Kangen Water ini dan sehat sekeluarga insya Allah ya sampai seterusnya, dan juga sudah sebagai pelaku bintang iklan daripada perusahaan ini. Kita tahu Bang bahwa untuk menyehatkan bangsa ini itu kan seharusnya kita mulai dari anak-anak dulu yang kita sehat. Betul. Kenapa tidak bikin program Bang semacam Kangen Water Road to School gitu, masuk ke sekolah-sekolah agar anak-anak sekolah ini mulai dari kecil ini sudah memang sudah sehat memang. Jadi kita menciptakan generasi yang sehat. Kalau Abang bisa memastikan bahwa air ini sehat ya, kenapa tidak masuk ke kalangan sekolah untuk menyehatkan anak-anak sekolah biar kita menciptakan generasi yang sehat begitu Bang? Betul. Alhamdulillah ini ada proposal yang lagi kami kembangkan sekarang. 1 tahun yang lalu sudah berjalan dan itu baru ada 1 sekolah. Itu saya ambil contoh saja SMP 15 itu kepala sekolahnya itu Pak Albert. Beliau pasang alat ini untuk di sekolahnya. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul adalah ya kira-kira apa yang bisa didapatkan dari bekerja samanya penginstalan mesin ini untuk di sekolah-sekolah. Yang pertama, siswa tersebut di sekolah ini mereka tidak harus membawa lagi air dari rumah. Yang kedua, mereka tidak harus membeli air di luaran sana lagi. Mereka bawa itu cuma berupa tumbler kosong. Nah, jadi setiap mereka nanti akan pulang, jadi tumbler itu bisa dibawa pulang kembali. Jadi sudah nggak ada lagi sampah. Betul. Plastik. Satu nggak ada sampah. Yang kedua, sudah nggak ada lagi namanya racun BVE. Racun racun BVE itu yang bebas racun. Iya, bebas racun itu bahaya kalau dia terkontaminasi water, sangat berbahaya. Terus apa keuntungan untuk sekolah? Nah, yang pertama untuk kepala sekolah itu dia bisa gratis air selama menjabat jadi kepala sekolah. Yang kedua guru-gurunya juga bisa gratis air. Siswanya sehat, ada kas sekolah. Nah, jadi siswa mungkin cuma menyediakan mungkin Rp2.000 dalam 1 harinya. Daripada dia beli yang merek X itu yang harga 5.000-an, meninggalkan sampah lagi. Betul. Sip, paham Bang. Jadi Rp2.000. Jadi kita bayangkan saja kalau siswanya ada 1.000 orang, masing-masing siswa ini membawa Rp2.000 untuk diisi setiap tumbler, maka penghasilannya dalam 1 hari itu bisa 1 jutaan. Jadi kalau kita ambil angka 25 hari kerja sekitar 25 juta lah dalam 1 bulan itu penghasilan untuk sekolah. Jadi tujuannya untuk di sekolah itu apa? Yang kedua, yang pertama itu kas sekolah itu kan ada. Di poin 4 itu ada kas sekolah. Fungsinya adalah kalau ada siswa-siswa yang putus sekolah, jadi karena di PHK minta maaf orang tuanya, itu bisa diambil dibiayai dari kas tersebut. Terus kalau ada guru-guru yang sakit, biayanya juga kurang, bisa diambilkan dari dana kas tersebut. Terus yang ketiga adalah kalau kita mau bangun pagar misalkan, dana nggak ada, di koperasi juga sudah nggak ada, komite juga nggak ada, bisa kita ambilkan dari dana kas tadi. Jadi alhamdulillah bisa dipakai sampai 25 tahun dia punya mesin. Jadi kalau kita ambil 10 bulan rata, nggak usah 12 bulannya, maka penghasilan kas sekolah itu hampir setengah M. Pertanyaannya, kalau si anak ini dalam 1 hari dia terjadi olahraga, berarti dia butuh 1, 2, 3 botol. Ya kita bayangkan berapa bisa dihasilkan dari sekolah tersebut. Betul. Itu kuncinya. Sip. Keren. Anak-anaknya sehat, dia dapat murah lagi. Dapat juga sehatnya. Intinya ada namanya program sekolah sehat berdaya. Berdaya maknanya dia punya kemampuan sekolah ini tidak harus menunggu sumber dana dari pemerintah lagi, tetapi kita bisa membimbing si anak ini dia menjadi seorang wirausaha. Jadi mindsetnya ini anak-anak dia mulai berpikir, saya jangan jadi ASN lagi. Harus dirubah mindsetnya mulai dari tingkatan SD, TK, dia datang ini bisa menghasilkan juga itu. Dirubah mindsetnya anak-anak agar mereka menjadi entrepreneur di luar sana. Mau bisnis apapun terserah. Itu masalah mindset harus dirubah dulu. Siapa harus sediakan? Ya ini kita sebagai pemerintah, ini kita berkolaborasi bersama. Nah Bang, terakhir mungkin banyak yang memantau Bang Nasir nih di lewat medsosnya, karena siapa yang sangka kalau Bang Nasir ini selain jago jualan mesin Kangen Water ini, dia jago bulu tangkis juga beliau ini.
Jago nyanyi juga beliau ini. Asik, vokalis sih. Nah, tapi banyak yang di luaran sana, mungkin teman-teman di media sosial Bang Nasir ini yang menganggap Bang Nasir ini memang betul-betul pengusaha tulen. Gak ada yang nyangka kalau Bang Nasir ini ASN. Sebagian besar. Iya. Karena betul. Setiap postingannya Bang Nasir ini selalu berbicara Kangen Water. Brand. Ya, brand. Artinya bahwa sesekali dong posting kegiatannya di kantor. Karena kan sebagai pertanggungjawabannya sebagai seorang ASN. Nah, kira-kira Bang Nasir ada beberapa di lapangan yang kita temukan tentang aturan nih terkait ASN yang main proyek misalkan. Ini kan lagi hangat juga nih. Lagi hangat ASN yang lebih ya seperti Bang Nasir ini. Nah, kalau saya baca aturannya ya Bang ya. Nah, di pasal 3 PP 30 tahun 1980 memang pernah dilarang. Tapi hal ini sudah tidak dilarang lagi karena adanya PP 94 di 2021. Artinya bahwa ASN bebas-bebas saja berbisnis yang mana tidak mengganggu aktivitasnya sebagai seorang ASN. Nah, kalau Bang Nasir sendiri menanggapi hal ini? Kalau saya melihatnya begini. Karena berbicara tentang ASN ini bagaimana bisa berbarengan, kalau saya pribadi, saya lihat di mana ada konsep peluang-peluangnya tanpa harus saya melepas. Saya membuka keran. Artinya keran ASN-nya juga jalan, pekerjaan tetap jalan, saya buka keran yang lain. Karena pertanyaan sekarang, mana ada yang larang kita seorang ASN buka toko? Siapa yang mau larang saya ketika saya punya jualan? Selama dia tidak ganggu pekerjaan di kantor tersebut. Jadi kalau saya membaca peluangnya begini, kalau setiap ada kesempatan di mana ada celahnya, di situ lagi saya masuk lagi. Apalagi saya masuk di konsep air ini sangat mudah, karena setiap saya ketemu orang pasti dia minum air putih. Saya tidak bicara konsep bisnis, ini bukan bicara konsep bisnis sebenarnya. Bagaimana health in order, apa yang saya bisa bantu dia dari bersilaturahmi. Jadi kata kuncinya itu kita banyak bersilaturahmi. Beda misalkan begini, saya habis pergi kantor, tiba-tiba dalam 24 jam itu saya harus jagai saya punya ini, minta maaf, warkop. Itu enggak dibenarkan. Artinya kita tidak kembali lagi ke kantor mengerjakan pekerjaan tadi karena sudah fokus ke sini. Itu enggak boleh karena kita dibayar oleh negara. Berarti sejauh ini Bang Nasir menjalankan Kangen Water ini merasa tidak mengganggu pekerjaan utama sebagai seorang ASN? Alhamdulillah selama ini sudah saya 14 tahun menjadi ASN, itu memang dia tidak ganggu saya punya pekerjaan. Malahan dengan banyak kita ketemu mempermudah, kita bisa membantu banyak orang gitu. Nah, dia tidak mengganggu memang. Kalau semisal kita berbicara penghasilan, kalau memang di sini lebih menghasilkan banyak, kenapa tidak pilih resign begitu, biar lebih total begitu Bang Nasir? Banyak sih orang di luar sana menyampaikan begitu. Biar lebih total begitu. Lebih take action lebih besar. Bagusnya kita ada di komunitas kafe ini, Najik Internasional Jepang ini, kita tidak usah full time, tapi full here, full hati. Tidak usah full time tapi full here, full hati. Kita bicara ketemu orang dalam 2 menit juga. Kalau bicara konsep air, nggak usah kita harus tekuni sampai 24 jam, nggak usah. Gitu. Itu dari konsumen Bang. Tapi kalau dari segi atasan ASN sendiri, pernah nggak dapat teguran? Kalau dapat teguran, ya pernah dapat teguran tentang itu, karena saya pernah memang take action gila-gilaan waktu itu. Dan kadang lupa masuk kantor. Bagaimana kayak itu kalau awal-awal betul. Kita mau take action. Kayak pengantin baru begitu. Kita belum tahu polanya juga, kita menghantam saja kiri kanan, harus demo kiri kanan. Itu ada teguran sedikit di awal. Tapi kesininya sudah berjalan normal semua ya Bang. Tidak berjalan normal. Satu kantor ini sudah minum Kangen Water. Bahkan ada 2 teman kantor sudah pasang mesin. Lah. Intinya apa? Mungkin dia berpikir, kok ini staf saya minumnya setiap datang di meja ini. Masa saya yang terjadi adalah disembunyikanlah, minta maaf, air jenis tersebut. Kalau begitu, saya pasang juga alat ini. Jadi itulah konsep membeli hati yang utama, bagaimana kita bisa membantu orang lain. Thank you, Bang. Thank you. Closing segment untuk podcast kita di hari ini. Sebagai penutupnya,
Cincture Water, Cincture Life. Ubah air minum Anda, mengubah kehidupan Anda. Salam sehat, luar biasa, dan semangat pagi. Luar biasa. Oke, saya dengan Bang Nasir mohon pamit undur diri dari Cafe Daeng Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang. Thank you.